dipercaya. Saya tanya, ahli Ya. nasabnya siapa? Anda berkata Ibrahim bin Mansur. Lalu saya bilang, kapan Ibrahim bin Mansur mengisbat nasab Ba'alawi? Di kitab apa? Antum, Sampian menjawab antum itu, lagi, wawancaranya Gus Rumel. Mana ya ya. wawancaranya Rumel Abbas dengan Ibrahim Sebentar, bin sebentar, Mansur? sebentar. Ya kan? Kemudian sampean lari Ya. lagi. Ada, Tiba-tiba ke ada, Sayyid ada. Maliki. Sebentar Ya ya. tunjukkan Baik, Kita saja. ada. Kalau ada, Tunjukkan saja. tunjukkan. Kalem-kalem, Tunjukkan pelan-pelan. saja. ya, Tunjukkan saja. iya, aku sadari. Biar tidak melebar. Ya, oke. Coba Kita tidak debat kusir kok. Kita nggak menyudutkan kok. Kita kalau memang itu ada datanya kita terima secara ilmiah. Iya. Tenang, Bang Mas Tuan. Oke, sebentar. Gus, Ah, iyalah. Sambil ngomong sambil nunggu. Gus Hasan ini selama ada ilmiah tuh oke-oke saja kok. Caranya gimana nih? Caranya menampilkan video ini. Saya sebentar, tak cari. Ini sudah ketemu. Ya. Ya. Konten kalau mau ditampilkan. Ya, ini. Ya, sebentar. Santai. Aku wifi-nya kena mati. Sampai-sampean tuh berempah. Hah? Lo, Kak, tenang HP-nya deh, Kak. berempah HP-nya. Ini tidak apa. Enggak, Ini lakot wajah al-muhajir wa zurriyatahu. Bentar, Kak. Mungkin aja gampang video cobanya. Telah Wafi aja ditantang diskusi Gus Hasan hingga detik ini aja belum pernah berani menanggapi gitu loh. Apanya sih? Kok ditantang diskusi? Saya kan barusan mau tanya. Ya sampean itu jangan balik-balik. Wafi, bukan Aku cerita sampian, lain, Pak. Wafi. Bukan Sabian, aku ngomong Wafi. Nah, ini Ya, loh. mana? Coba setel videonya. Coba setel videonya mana? Ucapannya Ibrahim bin Mansur mana? Mana ucapannya Ibrahim bin Mansur itu mana? Hashimiyah. Ini. Tak punya. Iya, mana? Saya mau dengar suaranya Ibrahim bin Mansurnya mana? Kamu ini sih. Mana? Ini Gus, sebentar lah. Nggak ada. Iya, suaranya tampilkan. Ini deh. Iya. Tadi bunyi tadi. Iya. ذلك مسألة أن آل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل، لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد آل بعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. ولذلك مسألة أن آل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل، لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه Ya coba panjenengan tanggapi. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل Ya matikan dulu. بأن جد علوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل. Matikan dulu. Ya, udah saya. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya, apa artinya itu? Barusan itu bahwasannya itu kan itu yang pertama ditanyakan itu masalah surah istifadohnya seorang nasabah alawi. Bahwasannya kasus di Indonesia itu memang tidak ada penyebutan apa Ubaidullah kan gitu. Gitu kan Gus. Artinya beliau itu mengatakan bahwa nasabah alawi itu ya sahih. Dia tidak mengatakan itu kok. Dia cuma mengatakan begini tadi itu. Hah? Gimana? Tidak harus. Dia tidak mengatakan sahih di situ. Nggak ada kalimat sahih di situ. Dia cuma mengatakan begini. Kalau orang menuntut
ya kan? Setiap nasab itu harus disebutkan di dalam kitab-kitab nasab, ya kan? Itu tidak mungkin. Iya. Iya, Gus. Kenapa? Karena kalau seperti itu, maka semua nasab itu akan batal semuanya. Dan orang yang bertanya seperti itu orang yang jahil murakkab, gitu loh. Ya kan? Oke. Iya, itu video-video lengkapnya Sekarang kalau begini. itu ditanya nasabah alawi. Iya. Iya udah oke, saya jawab ya. Sekarang gini. Di kitabnya Ibrahim bin Mansur ada kitab namanya Al-Ifadhah di halaman 64. Ibrahim bin Mansur itu menceritakan tentang batalnya nasab kaum Tobariyah. Alasannya kenapa? Alasannya karena kaum Tobariyah itu tidak tercatat nasabnya di dalam kitab-kitab nasab dan sejarah terdahulu. Ya. Dan tidak pernah ada sejarawan maupun nasabah yang mencatat nasabnya kaum Tobariyah itu sampai kepada Sayyidina Husain Al-Alawi. Itu pendapatnya Ibrahim bin Mansur di dalam kitabnya. Ya. Lalu pertanyaan saya, Ibaratnya coba dibaca itu. sampean punya ndak kitab Al-Ifadhah halaman 64? Wong saya barusan sudah sampaikan kok, masih tanya ibaratnya. Barusan yang saya baca itu bukan ibarat itu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Diskusi. Barusan saya baca itu, teman-teman dengar nggak? Dalam Benar, kitab saya Al-Ifadhah karyanya Ibrahim bin Mansur halaman 64, Ibrahim bin Mansur itu menceritakan batalnya nasab kaum Tobariyah. Iya. Gitu loh. Alasannya? Ya karena nggak tercatat di kitab-kitab nasab yang terdahulu dan tidak ada ahli nasab dan sejarawan yang mencatat nasabnya sampai kepada Sayyidina Husain Al-Alawi. Gitu loh. Saudi Arabia, Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir Al-Hashimi. Matikanlah, selesaikan Ya, dulu. Kepencet. Usahanya putar video. Ya, terus. Lalu bagaimana itu pendapat sampean itu? Mana? Yang perkataan Syekh Ibrahim bin Mansur itu. Iya, tentang- antara perkataan dia dengan tulisannya di dalam kitabnya Al-Ifadhah, itu Ya. bagaimana pendapat sampean? Menurut saya, Gus, ya, karena itu kan Ibrahim bin Mansur saat ini kan ahli nasab yang masih ada. Dan beliau itu sudah ditabayun oleh Gus Rumel bahwasannya Ibrahim bin Mansur itu mengatakan kesohihan nasab Ba'alawi, Gus. Itu jelas itu, Gus. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian beliau karena beliau itu adalah ahli nasab, itu satu. Terus yang Ya, saya mau beliau jawab yang meneliti. kedua, Ya. menurut sebentar, Gus. Ya. Terus yang barusan Satu-satu, teman-teman. Satu-satu. Begini loh, ya. Sampean kan mengatakan dari tadi, sebelum Ya. sampean turun kemudian naik lagi, sampean sudah mengatakan itu. Ibrahim bin Mansur itu mensohhiahkan nasab Ba'alawi berdasarkan penelitiannya. Yang namanya Ya, penelitian betul. itu, Pak, ya kan? Pasti Ya. ada buktinya. Mana buktinya Ibrahim bin Mansur meneliti nasab Ba'alawi? Mana di kitab mana? Gitu Gus, loh. saya kebetulan saya enggak pegang kitabnya, Gus. Terus itu dalam kitab Ifadhah antara apa namanya cara-cara pengisbatan nasab itu yang kemarin panjenengan baca itu kan ada berapa? Ada 5, ada 4. Di situ kan ada di antaranya itu harus ada apa? Catatan-catatan. Terus di antaranya itu Berkesinambungan. ada syahada kan gitu. Nah, itu panjenengan udah hafal. Itu coba panjenengan baca. Karena itu Ngapain kan saya juga baca karya Ibrahim bin lagi? Mansur. Yang sampean Ya, mau Bu. tanya itu apa? Kok saya suruh baca itu gimana sih? Bukan gitu, Gus. Panjenengan barusan kan bertanya kepada saya kan gitu kan. Tunggu. Ini Anda ini belajar ke atau diskusi? Ini kok kayaknya Anda mendebat apa yang disampaikan Gus Hasan. Ini yang benar yang mana? Belajar atau diskusi? Masya Allah. Sebentar. Tadi itu Gus Hasan bertanya ke aku kan ya. Menurut panjenengan bagaimana antara video dengan apa yang dipaparkan oleh Gus Hasan kan gitu, ya kan? Sudah Saya jawab belum menanggapi sampean? yang pertama menurut saya video
video tersebut memang itu sudah Ibrahim bin Mansur mensahihkan nasabah Alawi satu. Terus Gus Hasan kan menyanggah. Nah, di kitabnya Ibrahim bin Mansur di situ dikatakan bahwasannya Ibrahim bin Mansur itu membatalkan kenapa Qabilah Tobariyah kan karena tidak tercatat di kitab kita. Bukan Ibrahim bin Mansur yang membatalkan. Ibrahim bin Mansur menceritakan kenapa kaum Tobariyah itu dibatalkan nasabnya. Karena kaum Tobariyah itu tidak tercatat silsilah nasabnya di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, dan tidak ada satupun ahli nasab dan ulama-ulama sejarah biasanya dari kalangan yang menulis nasabnya kaum Tobariyah itu bersambung sampai kepada Sayyidina Husain Al-Alawi. Berarti Paham yang sampean itu? membatalkan ya ini Sebentar dulu, jangan lari ke sampean paham enggak narasi saya itu? Gitu loh. adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin Sampean paham enggak? yang bertanggal ya kan. Indonesia ya. Dan ini Sampean paham Berarti tidak? Belum. Januari. Sudah paham Gus. Lanjutkan. Yang panjenengan Oke. paparkan barusan bukan Ibrahim bin Mansur yang membatalkan Tetap dengan kaum Qabariyah kan gitu. jika Itu yang saya Gimana? pahami. Kan Betul saya apa? bilang di dalam kitab Nah iya Gus. Mansur dari ulama kerajaan Berarti kan bukan Ibrahim bin Mansur yang membatalkan Tabariyah barusan. Kata antum kan begitu kan ya? kembali Yordania atau Raja Brunei. Mana Gus? Konon katanya. Izin Gus Hasan. Saya mau nanya sama dia ini. Mohon maaf Mas Tuan ya. Saya karena saya Ya, sudah saya maafkan. Tetapi kan ya dari awal saya punya kuping maka saya nanya. Sampean bisa nggak membedakan pendapat Gus Hasan dengan kitab yang dibaca Gus Hasan? 1900 Bisa nggak? Gimana? mereka ini dikenal sebagai para Yang dibaca oleh Gus Hasan itu kan menceritakan tentang Tabariyah. dari Kan keluarga gitu kan? Hasan ini ya. Ya. Tabariyah itu Dari mengaku kan Iya. nasabnya sambung kepada Rasulullah. Sedangkan diteliti itu tidak tersambung karena tidak ada catatannya kan begitu. kemudian Yang tertulis dalam kitabnya gitu kan. ya kan Kalau saya salah coba dibenarkan. palsu. Benar begitu apa enggak? Ingin membatalkan yang asli. Ya, makanya sampean itu jangan bertanya-tanya lagi. Gus Hasan kan tanya tadi, sampean paham nggak? Kami tinggal jawab paham Oke lanjut. atau jawab tidak. Jadi Gus Hasan bisa lanjut. Saya paham ya, paham apa yang dipaparkan oleh Oke. Oke, paham ya? Oke, paham. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana pendapat sampean tentang pernyataan Ibrahim bin Mansur di hadapan Rumel Abbas tadi di video itu dengan tulisan di kitabnya? Ya, itu yang saya jawab ya. Ibrahim bin Mansur pada saat video itu mensohekan. Begitu pula dengan apa yang Saya tidak nanya itu, Pak. Yang saya tanya pendapat sampean antara dua itu bagaimana pendapat sampean kok mengulangi itulah. Kalau itu kita tahu. Korelasinya itu. Gini Gus, makanya saya Korelasinya. mau menjawab. Setelah ada jawaban dari saya kan ada sebatas alasan kenapa saya berpendapat semacam ini kan gitu Gus. Dan saya tetap mengatakan bahwasannya nasabah Alawi itu sambung berdasarkan video dan juga berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh antum, apa yang tertulis dalam kitabnya Syekh Ibrahim bin Mansur. Itu Gus. Alasannya kenapa saya tetap bersikukuh di situ? Karena tadi itu tidak syukroh dan istifadoh Tabariyah itu. Betul. Kalau salah dituliskan. Oke. Tabariyah itu ya. Nanang sam, cilong sam. Kaum Tabariyah itu bukan karena tidak syuhra wal istifadoh, Pak. Berarti Anda ini tidak paham. Kaum Tabariyah itu bukan karena syuhra dan istifadoh. Iya, Gus. Tapi kaum Tabariyah itu karena tidak tercatat nasabnya oleh ulama ahli nasab dan sejarawan. Kok lari ke surah istifadoh? Diam dulu. Sebentar lah. Jadi jangan gitulah, yang objektif gitu loh.
kalau Gus Hasan menerangkan itu awal hamum apa itu cukup lisannya diam, selesai baru izin menjawab Gus gitu. Hamum itu apa? Gak enak didengarkan itu ah. Itulah sampean itu Kemudian- menghakimi langsung. Bukan menghakimi, saudara. Bukan menghakimi, Sampean tadi saya kan rasa. bilangnya faham. Ya kan? Sampean tadi kan bilangnya faham. Tapi ternyata narasi Anda berikutnya ndak faham. Ini Kaum Gus, Tobariyah itu ya. dibatalkan nasabnya itu. Sebentar dulu. Kaum Tobariyah itu dibatalkan nasabnya bukan syuhra istifadah. Bukan karena tidak syuhra wal istifadah, bukan. فلذلك Nasabnya kaum Tobariyah itu dibatalkan oleh ulama ahli nasab itu karena tidak ada catatannya. مهاجم Nggak bicara syuhra istifadah ini. Gitu loh. nasab maupun metodologi nasab. Monggo silakan. Nah, memang itu saya paham, ngerti, tidak membahas surah istifadah kan. Nah, dibatalnya karena tidak ada catatan dan juga Tobariyah itu tidak surah dan istifadah. Sedangkan nasabah alawi Gus ya, meskipun kata antum itu memang sampai saat ini belum ditemukan catatannya, tapi nasabah alawi sudah surah dan istifadah gitu loh Gus. Karena apa? Kata Karena siapa? Syuhra istifadah kata siapa? yang apa? Sudah terbongkar bahwa Ibrahim bin Mansur bukan Syuhra istifadah kata siapa itu? Sekarang apa? Surah istifadah sendiri itu apa sih artinya? Saudi Arabia. Nah, Jawab dulu sekarang pertanyaannya. Sebentar Bang Jiung, sebentar. Sekarang begini ya. Coba kita samakan persepsi ini. Karena Ibrahim bin Yang disebut dengan syuhra istifadah itu apa definisinya? melenceng Yang Kenal, udah Gus. sudah peningkan dok siap kan pola nanti ya. Apa? R. Terkenal. Ini saya torok mesti Terkenal gimana? Ibrahim bin Mansur ini Terkenal di kalangan ahli nasab juga terkenal. Terus di kalangan Nah kan? SDNA Nah kan? Tidak ngerti kan? Syuhra istifadah kan? para Coba buka kitab itu. Bagaimana definisinya syuhra istifadah kalau Anda punya kitab nasab di situ? hujah karena Ibrahim bin Mansur pernah mengomentari tentang polemik nasab. Coba sampean punya kitab nasab apa di situ? Dia mengatakan bahwa nasab apa ya? Khotimah, Rosail, Kebetulan saya tidak bawa kitab sekarang ini. Nah, jangan bilang nanti Nah, sekarang- terus gitu ya, terus turun. Ini selesaikan dulu ini karena tadi saya dengarnya ngeyel orang ini. Ngeyel sampai kok menghakimi seperti itu deh. Tidak usah lah, tidak usah bahas ngeyel gitu, tidak usah. Coba. Gini Mas Tuan, gini Mas Tuan ya. Tolong teman-teman yang lain diam saja. Tolong diam saja. Kalau Anda tidak mau diam, Anda saya suruh diskusi, saya tak mendengarkan gitu loh. Sekarang gini Mas Tuan ya. Sampean kan tadi bicara surah istifadah. Sekarang saya tanya. Ya kan? Menurut sampean, surah istifadah itu definisinya bagaimana? Kita samakan dulu persepsinya nih, gitu loh. Jangan-jangan sampean tidak paham tuh definisinya surah istifadah, gitu loh. Bentar Gus ya, santai. Ya, Minum kopi dulu. tidak usah ngomong seperti itu, tidak usah, gitu loh. Tidak usah. Kita bukan menjelaskan, dengar dulu. Karena ini pembahasannya ini sudah 3,5 tahun, ya. Jadi kita itu sedikit hafal, walaupun nggak pegang kitab masalah definisi itu. selengean juga rupanya. Ada apa namanya? Nggak apa-apa, kita tunggu. Makanya kalau mau bertanya itu dengarkan, kalau mau diskusi siapkan datanya. Kalau kayak gini kan sampai mau diskusi tapi nggak siap data gitu. Ngara tahun ini kan ngara nih. Jangan masak. Sampai ini kan mau diskusi namanya ini, bukan mau bertanya sampai. Aku enggak ya. Terserah Wa makna syukra. nih. Soalnya aku itu Wa makna Dalam kitab syukra. apa itu? Dalam kitab apa itu? kamu dan aku. Sama gurunya sama di atasnya. Iya, cuman itu usah ada yang nggak usah iya nggak usah. Itu Tadi malam saya baca yang kita apa boleh dia bayi sampai. Saya teknik itu ande tidur ada ini. Jadi repot ke suami aja lagi ada tidur gitu.
Nasabah. Oke, biar enggak lama-lama teman-teman ya. Saya bantu sampean. Ya, ya, oke, oke. Sampean nanti tinggal tracking itu. Ya. Di dalam kitab Al-Mu'qibun, karya daripada Syekh Mahdi Ar-Raja'i, halaman ke-13, syarat definitif daripada syuhra wal istifadhah itu begini. Jangan nge-lag, dengarkan dulu. Kalau nge-lag sampean kan tidak mau dengarkan saya. Dengarkan ini Gus, wifi-nya mati. Oke. Ya. Sekarang ini. Asy-syuhratu wal istifadhatu, adapun syuhrah dan istifadhah yang artinya syuhrah itu terkenal, wal istifadhah dan populer, bisiyadati dengan gelar sayyid, bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina masyhurina bisiyadati, dengan adanya bapak-bapak mereka, wa ajdaduhu dan kakek leluhur mereka, ma'rufina itu dikenal, masyhurina dan terkenal, bisiyadati dengan gelar sayyid, bihaitsu ya'rifunahum dengan sekiranya semua orang ya'rifunahum itu mengenali mereka semua, bisiyadati dengan gelar sayyid, fi jami'il ajyali di dalam setiap generasinya. Itu syuhra istifadhah. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Ba'alawi itu dikenal dengan gelar sayyid? Itu pertanyaan saya. Sejak kapan? Karena selama ini kita mengenal Ba'alawi itu dengan gelar Habib, bukan Sayyid. Saya tidak paham Gus kalau untuk mulai kapan itu dipanggil apa? Dipanggil sayyid, akan tetapi yang Makanya sebentar. kalau jenengan tidak paham Mas Tuan, sampean jangan mengatakan Ba'alawi itu nasabnya syuhra wal istifadhah, karena syuhra wal istifadhah itu ada definisinya, ada syaratnya. Tidak hanya sekedar mengucapkan syuhra istifadhah gitu loh. Ini Gus, kalau makna syuhra kan begitu. Kalau di sini dalam kitab kitab Al-Jawabul Jalil, halaman Karya siapa itu? karya Karya siapa? Saya tracking sekarang. Namanya apa? Al-Jawabul Jalil. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tracking dulu. Ya. Jawabul Jamil an Hukmi Baladil Khalil itu ya? Bukan? Ya. Hah? Itu pengarangnya Ibnu Hajar Iya, nama kitabnya itu Al-Jawabul Jalil an Hukmi Baladil Khalil itu. Ya. Ibnu Hajar. Benar itu. Oke. Halaman berapa? Halaman berapa? Halamannya Bukan lagi. Loh, kenapa berarti ini lagi nih ganterongnya? Macam mana itu? Ya kocak itu. Ada lagi nih. 47 Bos, coba. Hah? 47. 50? 47. 47, oke.
Ini 47 nih. Masalah yang keberapa? Masalah yang syuhroh. Katanya orang kalau ambil Ya masalah yang keberapa? Kan ada masalatul khomisah sama sadisah itu. Tertulis di sini, Bos. Terus gimana orang di sini saya tertulis ini? Pak, dengan lengkap berarti. Al-khamisah itu Gus Nah, iya, Hasan. coba sampean. Al-khamisah Gus Ya. Hasan. Al-masalatul khamisah itu. Oh ya, idza sabata kaunuhum min aqaribi Tamim bisyuhrah hal yakunu dzalika aqwa min umumi tasarrufil imam fi aradi baitil mal, gitu ya. Ya kan? Iya benar Gus Hasan, benar. Nah, coba gimana itu, Bang? Coba gimana itu? Ini loh, ada kata-kata begini, Bos. Wa makna syuhrati antata walal akhbaru min jama'atin yamtanu ittifaquhum alal kadibi adatan. Lianna fulanan Ya. wa ibnu fulanin. Di mana itu? Ketemu. Kalau ya itu di mana? Di mana itu? Kok enggak ada di saya itu? Ada kata-kata seperti itu. Enggak ada di sini. Mungkin halamannya tak anukan lah kembali. Kalau di sini tuh begini ya. Nih. Wa yakfi fi thubuti kaunihi ya minhum wujudus syuhrah liman yadda'i dzalika. Cukup tetapnya adanya mereka itu ya dengan adanya syuhrah bagi orang yang mengaku terhadap hal yang demikian itu. Fa innan nasaba, maka sesungguhnya nasab mimma itu termasuk perkara yathbutu bil istifadah yang bisa ditetapkan berdasarkan istifadah atau surah wal istifadah. Illa ayyasbuta ma yukhalifuhu. Gitu loh. Kecuali ya telah menetapkan apa yang menyelisihi daripada syuhrah istifadahnya. Jadi syuhrah istifadahnya itu akan batal apabila menyelisihi penetapan daripada yang bukan syuhrah istifadah. Wa taqabbala syahadatu ba'dihim li ba'din, dan diterimanya persaksian sebagian dari mereka li ba'din terhadap bagian yang lain. Nah, yang perlu Anda tekankan di sini begini ya, dalam kitab Ibnu Hajar yang ini ya. Fa innan nasaba, maka sesungguhnya nasab mimma itu termasuk perkara yasbutu yang bisa terisbat bil istifadati berdasarkan syuhrah wal istifadah. Illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu. Jika menetapkan ma yukhalifuhu apa yang menyelisihi daripada syuhrah istifadahnya. Ya. Nah, sekarang begini, kalau Anda mengatakan Ba'alawi itu sahih nasabnya berdasarkan syuhrah istifadah, ya. Maka syuhrah istifadahnya mulai kapan itu? Mulai ada Gitu loh. Karena apa? Sebentar dulu. Karena dari zaman hidupnya Ahmad bin Isa ya, itu tidak dikenal putranya Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah, Ubaidillah ataupun Ubaid. Dan di situ ada yang disebut dengan illa ayyasbuta ma yukhalifuhu. Siapa? Kitab abad kelima, Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian kitab abad ke-6, Syajaratul Mubarakah, yang sudah mengisbat
jumlah keturunan daripada Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka apabila ada orang zaman sekarang mengatakan berdasarkan syuhra istifadah nasabnya Ba'alawi itu bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah, itu sudah batal berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam kitab tadi yang saya sebutkan itu. Itu di halaman ke-46 tuh. Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati liman yadda'i dzalika. Fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu wa taqabbala syahadatu ba'dihim li ba'din. Itu Ibnu Hajar tuh. Gimana itu Bang Mas Tuan? Artinya pernyataan Ibnu Hajar itu sejalan dengan kitabnya Khalil bin Ibrahim yang menyatakan bahwasanya wa syartu i'timadir ruq'ah alla takuna mukhalifatan lil usuli. Kemudian syarat daripada syura istifadah dalam kitab Muqaddimat itu alla yakuna laha ma yu'ariduha min ruq'atin qat'iyyatid dilalah. Artinya syura istifadah tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab-kitab yang terdahulu. Itu kan menurut panjenengan pengertiannya semacam itu tidak apa? Kok menurut panjenengan? Tadi ditanya sama Denmas, sampean bisa membedakan nggak pendapat saya dengan pendapatnya kitab? Itu pendapatnya Ibnu Hajar. Kok pendapat Iya, saya? Bud. Loh, maksudnya kan panjenengan baca, terus pengertian yang sampean ambil kan semacam itu kan? Kan gitu, baru saja Oke, semacam sekarang yang saya sampean tanya ambil. begini. Heeh. Oke, sekarang saya tanya begini. Coba sampean artikan ini ya, lalu sampean pahami. Iya. Ya. Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati. Lima yadda'i dzalika itu di halaman 46. Ya. Kemudian di halaman 45-nya 47-nya lanjutannya ya. Fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Bagaimana mengartikan itu? Kecuali syuhra istifadah itu tetap dipakai kecuali ada yang memang penetapan yang membedai syuhra istifadah itu tadi kan gitu. Lah iya Iya. benar kan? Hmm. Lah berarti kan Yang begini. yukholif dalam nasab Ba'alawi itu apa? Lah tadi saya sudah sebutkan Pak, di abad keempat itu tidak ada Pak yang mencatat bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Lalu di abad kelima itu ada yang mencatat putranya Ahmad bin Isa cuma 3. Di abad ke-6 juga tercatat nasabnya putranya Ahmad bin Isa itu cuma 3. Itu sudah isbat 3 orang anaknya itu. Lalu kalau ada orang yang mengaku bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah berdasarkan syuhra istifadah, maka syuhra istifadahnya batal karena menyelisihi apa yang sudah diisbat dari selain metodologi syuhra istifadah gitu loh. Terus berarti Itu bukan pendapat saya, Pak. Iya. Itu pendapatnya ahli nasab itu. Lah iya, itu pendapat ahli nasab, paparannya semacam itu yang diambil kesimpulan oleh panjenengan semacam itu kan gitu. Artinya panjenengan itu Oke, kan lalu tadi kesimpulan kembali bahwasannya yang dimaksud ma yukhalifuhu itu kan kutubul qadimah kan gitu, menurut jenengan. lalu apa? Kalau bukan kutubul qadimah apa coba yukhalifuhu itu? Menurut saya tidak harus penetapan nasab itu tidak harus ada kutubul muqaddimah tadi, kutubul qadimah Loh tadi. enggak, saya nanya ma yukhalifuhu itu apa maknanya kalau bukan kutubul qadimah? Sesuatu Apa? ya, ahli nasab yang membedai gitu. Mana ada kalimat yang membedai di situ? Ma itu apa, Pak? Ma itu bukan ahli nasab, Pak. Ya, Illa ayyasbutama. Dengarkan dulu nih. Illa ayyasbutama yukhalifuhu. Kalau itu diartikan ahli nasab, Pak, illa ayyasbutaman yukhalifuhu harusnya. Ini ma, Pak. Kok diartikan orang? Jadi
Artinya di situ Pak ya, gini Pak ya, cara memahaminya begini ya Pak ya. Yang dibahas tadi itu kan, fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadoh, ya kan? Sesungguhnya nasab itu adalah bagian dari perkara yang bisa terisbat bil istifadoh berdasarkan suhro istifadoh. Ini bicara metode Pak, gitu loh. Illa kecuali ada metode lain yang telah menyelisihi daripada pengisbatan nasab berdasarkan suhro istifadoh. Jangan bicara nasabah. Nasabah itu kan orangnya, ini bicara metodologinya, gitu loh. Kok lari ke nasabah sampean? Tak baca lagi ya, biar sama paham ya. Nih, tak baca lagi. Fa innan nasabah, maka sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa terisbat bil istifadoti berdasarkan metodologi syuhra wal istifadoh. Berarti ini bicara metodologi kaifiyah. Illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, kecuali ada metodologi lain yang menyelisihi daripada syuhra istifadoh, gitu loh Pak. Nah, metodologi lain yang menyelisih syuhra istifadoh ini apa? Ya kitab-kitab ulama nasab yang terdahulu. Kenapa kok saya berani mengatakan begitu? Iya, karena di dalam kitab Muqaddimat itu ada kaidah, Pak. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid, apabila ada dua catatan nasab yang bertentangan satu dengan yang lainnya, ukhida bil aqdamis sahihi. Maka yang lebih tua itulah yang dianggap benar. Gitu loh. Karena secara logika keilmuan, ya kan, yang di bawah ini mengikuti yang di atas, bukan yang di atas mengikuti yang di bawah. Itu tadi Mayu Khalifu itu metode apa ahli apa orangnya, Gus? Loh, menurut sampean bagaimana cara mengartikannya coba? Menurut saya, Ya, ya coba baca Mayu lagi itu. apa? Mayu Khalifuhu itu ndak harus ke yang kodima, Gus. Ya, terus kemana? Karena apa? Kalau yang harus apa melari ke yang kodima itu banyak nasab-nasab yang terputus, Gus. Gitu loh. Kata siapa? Lah iya, nasab-nasab yang terdahulu termasuk nasab Contoh? yang Nabi juga kan ndak ada catatan itu. Ya kan? Kok lari ke nasabnya Nabi itu gimana sampean, ya Allah ya Rabbi ya Karim? Nasabnya Nabi itu bil wahyi, Pak, dengan wahyu. Itu sebentar. La Itu ilaha catatannya. illallah Muhammad Ada catatannya apa Rasulullah. enggak? Kok disamakan dengan nasab Nabi? Enggak ada Siapa? catatannya enggak? Apa nasabnya Nabi mulai ini Nabi ini apa sampai ke Nabi Adam. Ada catatannya? Ada catatannya enggak? Oke, begini ya, saya jelaskan ya, supaya kamu Ya. agak pintar dikit ya. Iya. Makasih. Itu Oke, akan kita. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu dijelaskan begini. Fa innahu ma thabata bil yakin fa huwa khilafus shawabi. Maka apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka itu menyelisihi kebenaran. Kebenaran. Wa yustathna min dzalika. Dan dikecualikan dari yang demikian itu nasabu Rasulillah SAW, nasabnya Rasulullah SAW, alladzi thabata bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan. Karena nasabnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Jadi jangan kau samakan dengan nasabnya Ba'alawi. Gitu loh. Makanya saya katakan biar pinter kamu, gitu loh. Gini, Gus. Kok berdasarkan wahyu kok di Wahyu itu kan kalau kata wahyu Al-Qur'an kan ada sekarang itu kan ada Maktab Usmani. ambu ngaji kedua yang nasab ngaji kedua. Nah, jangan langsung Belajar tapi ngeyel. Panas juga saya lama-lama dengernya. Nah, gini, izin masuk ya. Yang ibarat yang dibaca Gus Hasan, coba dipahami di situ loh.
Ukhidha al-qudum itu coba jenengan pahami. Jangan ke nasab yang lain dulu. Kalau Anda masih belum paham ibarat itu, jangan lari ke buat perbandingan dulu. Pahami itu ibarat dulu, baru nanti kalau jenengan sudah paham, baru nanti cari perbandingan. Itu Pak. Barusan tadi itu kan tidak ada al-qadimah, tapi ma yukhalifuhu gitu loh. Ma yukhalifuhu. Lanjutannya itu loh, La lanjutan. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Sekarang dapat- begini loh Pak ya. Sampian itu kok bebel banget ya pemahamannya itu. Coba sekarang gini deh. Kamu kan yang menunjukkan kitab itu. Coba baca ibaratnya coba. Coba baca ibaratnya. Saya jangan-jangan kamu tidak pegang kitabnya gitu loh. Coba baca ibaratnya itu. Coba baca kitabnya itu. Wa makna syuhrati antadawala al-akhbaru min jamaah. Mana itu di halaman ke-40 berapa itu? Yang kamu baca tadi itu kan yang saya baca itu kan di halaman ke-46. Ya. Coba baca itu wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati liman yadda'i dzalika fa inna nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Kan itu yang dibahas gitu loh. Itu halaman 46 47. Coba kamu baca itu. Itu kan dalam kitab Al-Jawabul Jalil ala Hukmi Baladil Khalil karya Ibnu Hajar Al-Hayta'a Al-Khalani. Coba baca itu, kan sampean yang ngasih kitabnya itu di halaman 46 47 itu, baca. Di sana matikan. Udah jangan dimatikan kan? Walil. Yang ke orang mereka. Di sini lo di situ ya. Jangan. Kalau sini matikan anunya, matikan. Kan sampean yang ngasih rujukan kitabnya itu, Bang Mas Tuan. Namanya Kitab Jawabul Jalil halaman 4647. Itu loh karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Assalamualaikum. Halo. Ya, coba langsung lanjut dulu. Saya khawatirnya sampean enggak pegang kitabnya itu. Gitu loh. Baca dulu. Sebentar. Jangan lanjut, baca dulu. Ilmun nasab. Alamak. Kita tadi membahas masalah surah istifadah itu ya, Gus. Tadi kalau di kitabnya ngapa lari itu baca halaman 47. Dari wayakfi itu loh, wayakfi. Oh. Ibarat itu biar paham dari atasnya itu kan al-mas'alatu rabi'ah itu dari atas saja. Hal yasbutu kaunuhum itu dari situ aja. Kalau udah bisa baca ngomong. Innan nasaba Ya, mimma kelamaan. yasbutu bil Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma Itu. yukhalifuhu. Ya coba itu sampean artikan gimana itu coba. Innan nasaba sesungguhnya sebuah nasab mimma itu bagian sesuatu yasbutu yang tetap bil istifadati dengan ke surah istifadhan itu kan menjadi tetap kan itu yasbutu itu jadi tetap gitu ya. Ya. Lalu illa bil istifadah illa ayyas buta ma yukhalifuhu, kecuali harus tetap sesuatu adanya penetapan sesuatu yang bukan membedakan, kecuali jika tetap nasab tersebut ya kan dengan ma yukhalifuhu. Ma yukhalifuhu ini berarti lawan daripada istifadhah. punya itu kembali Gitu kemana? loh. Lah iya. Gini loh Bang ya. Yang dibicarakan di situ itu kaifiyah Bang. Nasab itu bisa tetap ya dengan kaifiyah syuhra istifadhah.
kecuali ada kaifiah lain yang membatalkan itu. Gitu loh. Nah, kaifiah lain yang membatalkan itu apa? Saya tidak lari dari nasihat saya awal, yaitu karena tidak ada catatan ulama-ulama nasab terdahulu, maka syuruh istifadohnya jadi batal. Gitu loh, Bang. Nah, iya, Gus. Isinya emak itu ke kitab Muqaddimah kan. Menurut jenengan gitu apa yang lain, Gus? Dan terus kemana kalau bukan ke sana? Mau kemana coba? Di depan itu apakah ada penyebutan Al-Kutubul Qadimah, apa ada itu penyebutannya? Jangan tertawa lah, jangan tertawa. Saya itu membicarakan marjuk domir. Gini loh Pak ya, begini Pak ya, sampean itu kenapa ditertawakan? Kita ini semua santri di sini Pak. Lora Mamas ini alumni Sidogiri Pak. Ya, Meteor ini sama Pak ya. Gitu loh. Santri semua ini Pak. Ini Yasir Umaro ini pengasuh pondok pesantren di Jambi Pak, gitu loh. Jadi begini Pak caranya memahami itu Pak ya. Karena di situ itu berbicara kaifiah, ya kan? Maka yang menyelisihi kaifiah daripada surah istifadah ini apa? Kaifiah nasab itu kan ada 4. 1 surah istifadah, yang kedua kutubun nasabinal abdal, gitu loh. Nah berarti kalau nggak surah istifadah berarti kutubun nasabinal abdal. Nah kutubun nasabinal abdal ini apa? Kitab-kitab nasab yang tertulis sejak zaman dahulu secara berkesinambungan, gitu loh Pak. Ya itu kan metode penetapan nasab kan seperti itu, Gus. Apakah tidak dipilih salah satunya saja itu sudah cukup gitu? Nah makanya itu kan kalau surah istifadahnya itu ya kan bertentangan dengan metodologi yang lain maka batal. Itu pendapat Ibnu Hajar Pak. Kenapa Ibnu Hajar Ibnu Hajar sendiri kan Muhammadur Rasulullah. Ibnu Hajar sendiri kan mengakui nasabah Alawi itu nyambung pada Rasulullah. Mana ada Ibnu Hajar mengakui nasabah Alawi itu, mana ada. Jangan lari ke sana dulu, ini selesaikan dulu. Iya. Sampean kok sering lari kemana-mana itu loh. Ini kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Yang sampai itu Al-Haytami, beda Bang. Beda. Nah, iya beda. Ini kita bicara Asqalani loh. Asqalani. Sampean yang membuat rujukan itu tadi. Sekarang lari ke Ibnu Hajar Al-Haytami gitu loh. Nanti dulu itu, ini selesaikan dulu Asqalani ini gitu loh. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitabnya Jawabul Jalil di halaman 46 sampai 47 itu berkata gitu loh. Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudus syuhrati liman yadda'i dzalika. Ya kan? Cukuplah di dalam penetapan nasab, ya kan? Nah, minhum dari mereka, kaunihi itu ke masalah ini ya, apa namanya? Masalah apa itu ya, Ramah ya? Bani Tamim ya? Jadi kembalinya kan adanya mereka itu minhum, bagian dari Bani Tamim ya. Jadi berarti mimma yasbutu bil istighfar. Adanya kemasyhuran lima yadda'i dzalika bagi orang yang mengaku sedemikian itu. Lalu lanjutannya fa innan nasaba, karena sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa diisbat bil istifadati berdasarkan syuhrah istifadah illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu apabila ada yang menetapkan nasab itu dengan metodologi yang lain gitu loh. Ya itu kan menurut jenengan pengertiannya semacam itu ya. Kok Enggak gini, kalau menurut jenengan gimana? Gini aja. Kalau menurut panjenengan tuh gimana? Ayo. Biar enak. Kok menurut jenengan balikan itu ke gimana Mas Tuan. Kalau tidak sependapat dengan guru Gus Hasan, nah menurut Mas Tuan tuh bagaimana? Kalau nggak sependapat, coba kamu yang jelaskan. Monggo. Ya tadi itu karena apa? Saya itu kan mempertanyakan ma yukhalifuhu itu ma atau isi ya kan hu itu kembali kepada isi daripada ma itu kan katanya itu kitab ya, itu catatan atau ahli nasab kan gitu. Yang jelas begini, yang jelas emak ini tidak bisa untuk ke orang gitu aja sih. Yang si mausul yang umum itu ma dengan man. Kalau man itu bisa ke orang, kalau emak itu jelas bukan orang. Itu aja sih.
Ya Allah. Wakilin. Iya dikenal, ayo diperjelas sanggahannya terhadap Gus Hasan diperjelas. Jadi yang benar bagaimana? Menurutmu bagaimana? Menurut aku itu ya Monggo. apa? Ya terus. Ya metode nasab tadi itu. Nah, iya ma itu isinya apa? Kalau sampean tidak sepakat dengan saya bahwasanya ma itu isinya adalah kutubun nasabinal abdal, lalu apa menurut sampean? Apa? Kalau orang menyangkal itu kan punya alasan, Pak. Bukan hanya diam gitu loh. Bentar, Bos. Saya itu kurang sepakat memang kalau kutubul abdal itu. Ya kalau sampean tidak sepakat, berarti sampean punya pendapat lain. Apa pendapat sampean di situ? Gitu loh. Jangan diam gitu. Diam ini berpikir. Satu. Nah kalau berpikir Dua. ya jangan berdiskusi, Pak. Ini menyalahkan Berdiskusi tapi kok nggak masih tahu, mikir itu gimana? nggak tahu jawabannya cemana itu. Nggak can. Itu kan membahas tadi itu kan surah istifadah illa ma yukhalifu. Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang menyalahi daripada kesuruhan dan keistifadohan. Itu menurut saya gitu. Apa? Apa sesuatu itu? Maksudnya kalau memang tidak ada catatan dan tidak ada surah istifadah ya memang tidak benar nasabnya gitu. Akan tapi kalau ada surah istifadah meskipun tidak ada catatan al-qadimah itu tetap nasabnya gitu, Gus. Menurut saya gitu. Udah mau jadi orang Mas. Mau jadi kitab jadi orang Mas. Nggak tahu, saya pusing juga Gus Kok Hasan. cara bisa baca kitab kok, Jang? Pusing saya. Apa saya iso sengucap iso baca kitab. Saya ini paling bodoh di sini justru nggak bisa baca kitab saya ini. Saya nggak bisa sampean gitu loh. Saya itu selama ini di framing nggak bisa baca kitab gitu loh. Oh, kalau Saya saya nggak bicara sampean gitu loh. kalau saya mengagumi kalau baca kitabnya Gus Hasan. Nah, itu Gus, menurut saya gitu, menurut jenengan gitu. Menurut saya itu mayu khalifuhu itu tidak menyalahi kesuruhan dan istifadohan gitu loh. Tidak ada apa? Memang Tidak tidak ada menyalahi itu mana manafinya mana Pak? Di situ nggak ada manafi Pak. Di situ nggak ada harfun nafyi Pak. Siapa yang bicara harfun nafiyah siapa? Loh, barusan sampean mengatakan tidak menyelisih. La ma yukhalifu. Apa itu tadi itu? Karena apa Gus ya? Karena ada ibarat yang di lain ya. Mana nih? Dalam kitab apa pengertian daripada surah istifadah itu ya? Pengertian dalam kitab lain itu surah istifadah itu adalah sesuatu yang memang beritanya itu menyebar luas sehingga terus gimana? Lanjut, jangan berhenti. Ya wong saya mau bicara tadi gitu kan saya berhenti kan. Saya kan orang Ini bodoh. Bang Sabudin baru naik Pak. Baru naik itu kan pasti ada suara Pak. Sampean ini kayak orang nggak pernah naik TikTok. Sampean ini gimana sih? Karena Gus ya. Macam cewek. Yang dimaksud surah istifadah itu Sensitif. berita yang menyebar luas ya sehingga tidak ada yang mengingkari. Kalau dalam hal nasab sehingga ulama ahli nasab itu tidak mengingkari itu. Dari rumah Meteor. Illa ayyasbuta ma yukhalifuhu, artinya kan diiji Meteor. RT-nya illa ma yukhalifu kayak itu. Ya, kalau kutubun nasabah kan itu kan harus apa ya? Punya itu kan harus ya jamak gitu loh. Apa pakai Lah, pakai jamak dari rumah Pak. Itu jelas emak. Itu kan Emak itu terserah Pak. emak diisi itu apa. isi. Mau jamak, mau Aduh, lala. sana ya terserah. Dari rumah mereka nak. Yang namanya emak
Seperti Iya kan mau usul Gus. Mau usul kan Gus ya. Aduh ya Allah ya Rabb ya Karim. coba Engkau nginum aing dulu Meteor. Kerja engkau Meteor. itu loh, coba itu dipahami ibarat tuh Pak dari awal sampai waktu sampai kudum itu loh, nanti ketemu semua nanti jenengan itu loh, Memang kebetulan saya dipahami satu-satu, atau kalau kalau mau jenengan dimaknai jadi maknai satu-satu sehingga ketemu nanti gitu. saya enggak pegang kitabnya, terus terang saja. Saya potongan-potongan. Nanti kalau sudah pegang kitab utuhnya, Nah, meskipun potongan itu kan enak Pak ya, yang terpenting poinnya kena gitu loh, nggak perlu megang kitab, yang penting poinnya kena. Kita kan harus tahqiqul masalahnya kan itu kan sudah ada, jadi ibarat itu disesuaikan dengan tahqiqul masalahnya. Nggak perlu kita bawa kitab, meskipun ada kitab 20 juz dibawa semua kitabnya, ada seperti itu. iya iya. Begini loh ya. Tadi sampean itu mereferensikan kepada kami kitab Jawabul Jalil karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tracking Pak di arsip ORG keluar Pak. Lah kok sampean yang mereferensikan itu nggak pegang kitabnya itu gimana Pak gitu loh. Potongan Gus. Belum enggak bisa. Saya itu kan tinggalnya di desa, Gus. Enggak iso trekking itu. Lah emang saya di mana? Saya di desa Pak. Coba Sama ada sepilkan, internet sepilkan bisa lah, kalau Pak masih, Bro. coba disepilkan gitu aja loh. Sekarang begini Pak, kalau alasan sampean tinggal di desa, tracking itu kan tergantung internetnya kan. Sampean naik ke Komal TikTok ini Pak, kalau nggak stabil internetnya nggak bisa Pak. Berarti kalau sampean bisa stabil di sini, sampean itu tracking juga bisa di internet Pak, gitu loh. Gimana caranya, Gus? Iya, nanya lagi dia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la ilaha illallah. Tanya Gus Wafi, tahu deh Gus Wafi, tahu tuh. Enggak, biar saya itu cerdas, Gus. Kata Gus Hasan tadi biar saya itu cerdas itu. Bukan bicara masalah cerdas. Kalau internetnya bagus, pasti stabil. Kalau nggak bagus, pasti acak-acakan. Sudah, Meteor, coba kamu tanggapi gimana itu Meteor? Kira-kira. Kalau sudah Pak, Ya Gus saya Hasan kan, saya kan dari awal kan harus sudah dulu minum. jelaskan Gus. Ini kelas musohe Gus gitu loh. Arya bener ruang basul masail kek. Ruang basul masail nggak bener nggak ria kek. Mentangi begitu tapi suruh keluar kek. Kan deh iya. Allah. Ini kan sudah menyalahi itu Pak, istifadahnya Pak. Sukro istifadahnya kan bisa dipakai illa ayu kholif. Ketika sudah menyalahi kan sudah tidak bisa dipakai sukro istifadahnya loh Pak. Jangan dipaksa lagi. Itu loh Pak. Itu kan metode. Salah satunya pakai sukro istifadah. Ya kan seperti itu. Ketika menyalahi. Besok lagi lah kalau gitu. Padahal kan jelas itu ya. Fa innan nasabah krono satuhuni nasab mimma iku setengah saking perkoro Perkara iku yasbutu fawaid iso gitu loh. terisbat bil istifadoti iku tetap kelawan suhro istifadah illa nging ayas buta yento ono opo isbat apa yang to ono yasbuta yang to ono opo isbat ma barang ma opo barang yukhalifuhu kang nyelisihi opo ma barang apa namanya opo isbat huing ma barang kan gitu. Ketika ada perselisihan, ketika di situ sudah ada perselisihan, maka sufro istifadah kan sudah tidak bisa dipakai.
Itu lho Pak. Kenapa? Karena syaratnya syuhra istifadah itu alla yakuna laha. Yen to ono laha iku tetep kedua syuhra istifadah, ya kan? Opo ma barang. Gitu loh. Yu'ariduha kang bertentangan. Gitu loh. Opo syuhra istifadah min ruk'atin qat'iyyatid dilalah saking catetane ulama nasab kang qat'i dilalahe gitu loh. Jadi kalau menyelisihi catatan ulama nasab yang terdahulu, maka syuhra istifadahnya batal, Pak. Nah, tuh. Setuju. Pendapat Gus Hasan. Jawab lagi lah. Jadi Bantah lagi. Itu kan pendapat jangan Gus dipaksa Hasan. lagi gitu loh. Pakai surah istifadah itu jangan dipaksa lagi. Surah istifadah bisa dipakai ketika tidak ada yukholif. Ketika sudah ada kholif, ya batal sendiri ya surah istifadah itu. Itu kan pendapat Gus Hasan, pendapat Gus Meteor. Oh, bukan itu. Kalau saya nggak sepakat itu, saya nggak sepakat. Illa angin ayes buta yen to tetepaken opo ma barang yukholifuhu kang nyelisihi. Opo ma barang gitu loh. Huing Ya kalau tetepan gitu loh. Huing ya isbat. kalau nggak sepakat, yang benar yang mana? Belajar Kalau apa nggak ada diskusi? coba itu di Makna lagi itu. Berarti begini. Makanya begini Bang Mas Tuan ya. Saya sarankan begini. Ketika Anda mendapatkan satu referensi, Anda pahami dulu. Nah, cara memahami ilmu itu bukan hanya berdasarkan satu kitab, tapi harus memiliki koordinat data-data pendukung yang lain supaya bisa memahami. Kenapa? Karena falaisa kullu ma yuktabu sahihan. Tidak semua yang tertulis itu benar adanya. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud. Dan tidak semua yang tertulis itu sesuai dengan tujuan dan maksud daripada permasalahan yang dibicarakan, gitu loh. Itu kaidahnya tuh. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan, maka tidaklah semua yang tertulis itu benar adanya. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud, dan tidaklah semua yang tertulis itu ya yuradu minhul maksud, sesuai dengan apa yang dimaksud, gitu loh. Lalu Gimana Pak contoh Mesa? lagi Mas Tuan? di dalam kitab apa namanya, di dalam kitabnya ini, aduh apa itu namanya, lupa saya. Fatawa As-Subki, idza ra'aina maktuban, apabila kita melihat suatu tulisan, laisa maksuduhu isbatan nasabi, yang maksud dan tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, fala nahmilhu, maka kami tidak akan membawa tulisan itu, ya kan, untuk mengisbat nasab. Wala yajuzu at-ta'alluqu bihi, dan tidak boleh berpedoman kepada tulisan itu. Idza kana maksuduhu minhu ghairahu, apabila maksud dan tujuan tulisan itu bukan untuk mengisbat nasab. Contohnya yang sampian tadi mau bicarakan, kitab sabatnya Ibnu Hajar itu bukan kitab nasab dan tujuannya bukan mengisbat nasab, gitu loh. Itu terjeda, Gus. Itu Nanti keluar. yang dibacakan Gus Hasan tuh baru yang Mas yang Tuan, Mas dibacakan. Tuan. Itu terjeda itu ini ya, nanti keluar itu kelamaan. Nah, itu yang dibacakan Gus Hasan barusan. Jadi meskipun itu tertulis saja, cuman pembahasannya bukan pembahasan nasab, ya tidak bisa untuk dijadikan sebagai isbat. Salah satu contoh yang mereka sering katakan kan, oh nama Ba'alawi itu ada di karangannya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya kan tidak bisa, pembahasan bukan pembahasan nasab, kok mau dijadikan itu isbat gitu loh. Itu Pak. Mas Tuan. Iya, ini suaranya.
Muka Mateo lagi yang kelihatan. Males amat saya on cam ini. Jangan gini Bang Meteor, Gus. Ini Mas Tuan ini nggak bisa baca kitab, dia tracking dari WA temannya ataupun Wafi kan gitu. Jadi bingung mau menjelaskan sendiri, dia bingung, pasti bingung. Nggak bisa baca kitab. Wafi siapa? Para orang kenal. Oh, lagi WA Rumah Labas. Wah tuh, benar itu. Itu temannya Meteor itu Wafi itu, adik kelasnya itu. Adik kelas kesayangan. Jadi gini Gus, jadi gini, dulu itu saya pernah satu room sama Wafi, tapi bukan di polemik. Apologet. Iya, saya satu room, saya satu angkatan. Nah ini orang ini tiba-tiba kok jadi jongosnya Babilawi kan, saya kaget. Aduh, ya Allah ya Karim. Kata semacam itu kan tidak pantas, Babilawi kan. Nggak usah. Ya memang saya panggilnya Babilawi, mau gimana lagi ah? Iya itu. Jadi gimana Mas Tuan, dilanjut ke atau sementara nyerah dulu nanti disambung lagi? Kalau Mas Tuan ini bisa seperti saya menerapkan tengah-tengah, tujuannya tadi di awal kan beliaunya kan ingin ngaji sama Gus Hasan, ya kan, belajar kan. Kalau dia Saya itu saksinya. hatinya itu tengah-tengah, lalu mendengarkan apa yang disampaikan Gus Hasan, insya Allah dia seperti saya, tobat itu. Tapi karena dia itu menerapkan hatinya itu masih apa itu istilahnya, Kecondongan. kecondongan Membela. terlalu akut, Kecenderungan. ya akan sulit menerima pelajaran. Gitu. Faktanya ini saja nggak paham-paham Pak Yasir. Iya. Nggak Yang paham tadi ini. tapping di bawah itu, ada yang tapping itu, saya aja orang awam yang mendengarkan apa itu kajian Gus Hasan tadi aja paham kok gitu. Betul Pak Yasir. Ini menyanggah Gus Hasan tetapi tidak bisa menjelaskan apa sanggahannya. Ini permasalahannya ini. Adakah orang menyalahkan tapi tidak tahu membenarkan? Ya. Untuk sementara ini saya temukan di Mas Tuan. Nih, kalau yang saya tangkap dari Mas Tuan itu, beliau itu yang terpenting suhro istifadah gitu loh. Artinya suhro istifadah itu tidak pakai syarat. Itu mungkin pengertiannya Mas Tuan gitu loh. Padahal tadi kan sudah jelas illa ma yukhalif. Ini surah istifadah ketika di situ sudah ada ikhtilaf, ya tidak bisa untuk dijadikan lagi sebagai metodologi. Itu loh, kan jelas itu kan. Fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Jadi permasalahan di saya itu mayu khalifuh itu semacam apa kan, itu kan menurut saya kan Panjenengan lagi mayu kholif itu gimana pengertian panjenengan itu gitu loh. Wong saya itu tanya kok. Lah, Jelasin iya. Udah dijelaskan kamu nyanggah kok masih tanya, ya bener cemana Tuan Mas Tuan. Iya kan toki kok gede ya aku. Ini loh Mas Tuan, coba nih kamu pahami ya, nih ya kamu pahami nih ya. Yang dibahas dalam takbir itu, fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadah. Maka sesungguhnya nasab itu adalah perkara yang bisa terisbat berdasarkan istifadah. Berarti yang dibicarakan di sini adalah kaifiyahnya. Nah, illa ayyathbuta ma yukhalifuhu, maka otomatis ma itu isinya adalah kaifiyah. Nah, kaifiyah apa? Selain surah istifadah di dalam menetapkan nasab, ya kutubun nasabinal abdal. Gak ada lagi. Gitu loh.
Masa gitu aja nggak paham-paham dari tadi sampean? Iya Pak, itu kalau gitu paham Gus. Tapi kan tidak spesifik untuk langsung ke kitab-kitab abdal gitu yang Nah, menunjukkan. kalau begitu apa? Kalau begitu apa kalau nggak ada kitab? Coba apa? Ya, masih saya cari nih Gus. Iya sanggah, Gus Hasan Ya sanggah. itu aja, udah tahu aja nyanggah nggak ada hujahnya. Pret. Atau gini Kan Mas Tuan. lucu sampean. Atau gini Mas Tuan kira-kira paham enggak atau tahu enggak tata cara metodologi dengan penetapan nasab itu? Nah, kalau masalah itu kan sering mendengar itu yang dibacakan di room-roomnya itu kan. Kan salah satunya kan surah istifadah kan seperti itu, ya kan? Ya. Nah, surah istifadah itu bisa dipakai kan ketika tidak ada ikhtilaf. Ikhtilafnya di mana itu illa apa? Mimma illa ma yukhalifuhu gitu loh. Ketika sudah ada perbedaan tidak bisa, tidak berlaku lagi sudah surah istifadah ini pakai cara yang lain. Kan banyak sih. Sekarang kan gini, yang membuat perbedaan itu siapa? Kan ulama nasab. Ya. Ya. Ini kok lari-lari? Kok lari ya tetap maksudnya ma yukhalifu. Ma itu bukan ulama, Pak. Ma itu metodologinya, Pak. Gitu loh. Yang membuat metodologi itu kan ulama ahli nasab kan. Ya. Ya, terus surah istifadah itu langsung otomatis tidak bisa dipakai lagi sepanjang zaman gitu. Ya. Itu kan. Lalu kenapa kok ulama-ulama saat ini masih mengakui ulama ahli nasab gitu loh? Ulama ahli nasab yang mana yang kamu ngakui? Ibrahim bin Mansur. Kan di kitab-kitab nasab itu banyak kan yang di apa? Alias Sakron itu kan. Alias Sakron itu ahli nasab bukan? Beliau itu kan ngaku mulai ahli nasab apa bukan? Ali Asakron itu ahli nasab bukan? Taruhlah itu ahli nasab. Coba ibaratnya bagaimana di ahli asakron menurut panjenengan itu. Taruhlah seperti itu, Gus. Kita ikuti, Gus. Ya oke. Nah, kita ikuti ahli aja. sejarah. Ya beda ahli nasab sama ahli sejarah atau sekedar mengakui. Kita ikuti, enggak lah kita ikuti Bang Mas Tuan ini. Kita ikutilah cara Anda gitu. Cuman kita minta tampilkan ibaratnya. Gitu loh, Bang. Ngerti lah Bang. Tidak ngerti ya. Berapa kali hanya ngeyel tok tapi tidak bisa menunjukkan hujahnya. Tapi kalau dibilang ngeyel nggak mau juga. Ya teman-teman ya. Begini ya, teman-teman ya. Jadi begini ya. Tuan dan teman-teman yang pro kepada Ba'alawi, saya sarankan Anda pelajari dulu ilmu nasab secara komprehensif dari berbagai macam kitab-kitab nasab yang 8 itu, yang berisi koedah-koedah nasab dan kaifiyah serta syurutnya. Anda pahami dulu itu, baru Anda berdiskusi dengan kita di sini. Karena kalau Anda tidak paham itu, ya kan, maka percuma diskusinya, nggak jelas kemana, gitu loh. Setuju Gus. Nggak ada ending yang enak ini, nggak ada titik temu ini, bantah tapi tidak bisa menunjukkan referensinya atau bisa menerangkan mana yang benar. Setuju kalau tidak bisa nih Mas Tuan. Kalau bisa karena Anda tidak bisa ini bagusan Anda turun aja Mas Tuan. Enggak, saya tunggu yang dari Ali Asakron dulu. Kita ikutin saja. Meteor. Meteor. Oh, enggak tahu deh iya. Sos nyariah, Kiki belajar lah. Ya masih mencari-cari kan lama ini. Ya weh, dan tek telur aki. Belajar lagi, besok kesini lagi kan gitu. Ya, siap. Setuju. Daripada awak ditunggu lama, paling itu aja jawaban Anda nanti.
Saya itu Saya nggak sependapat. saya Ada nunggu sekali lama lagi nanti itu lari-lari. mau mencari informasi dari panjenengan semua itu biar nambah wawasan gitu loh. Masa enggak boleh? Yang jadi permasalahan begini, betul Mas Tuan. Yang jadi permasalahan, Anda membantah pemaparan Gus Hasan, namun Anda tidak bisa menerangkan, masih bercari. Ini yang jadi masalah. Kami ini bertunggu jawabanmu seperti apa. Kamu katanya belajar, tapi membantah. Adakah santri membantah gurunya ini kalau bukan Anda? Membantah nggak bisa lagi membenarkan. Ini yang jadi persoalan. Bukan sampean itu pas begitu. Saya itu mengejar jawaban semacam itu tadi itu gitu loh. Soalnya masih belum medong karena ya kutubul kodimahnya itu loh. Punya itu. Kopi sama Romel Abbas kali ini jawabannya. Saya Udah, enggak gini aja, kenal. Gus. Saya enggak kenal dengan Rumel Gini aja. Abbas itu ya. Pak. Cuma ada di Kamu ini aja, hubungi Gus Wafi aja Mas Tuan. Hubungi Gus Wafi nih, minta petunjuk Gus Wafi untuk menjawab itu. Untuk usah lah, insya membantah Allah kalau pernyataan Gus tidak- Hasan. Itu Ini aja itu wis. kayaknya gini itu. Gimana? Mas Tuan ini, Bang Mas Tuan ini kayaknya itu inginnya Gus Hasan ini jawabannya harus seperti apa yang dimaksud Mas Tuan. Itu kayaknya itu. Makanya dia seperti itu terus. Sepakat. Ada sih indikasinya seperti itu. Menginginkan apa? Kita nih ikut apa yang digiring oleh dia itu. Yang diinginkan seperti apa? Intinya sukro wal istifadoh. Silakan kalau manusia itu bebas berpendapat dan memiliki apa yang dia pikirkan kan gitu. Ya sah-sah Kalau itu ya saja. bisa dibiarin, Bang. Tapi harus ada hujahnya, ada referensinya. Jangan ngawur. Jangan membantah tapi nggak punya hujah. Ini yang jadi masalah. Itu kalau belajar itu dengerin, jangan bantah. Kalau nggak punya ilmu kan begitu. Betul nggak, Pak Yasir? Betul. Pak Yasir aja. Pak. Tapi agak mending juga sih Pak Mas Tuan ini daripada Cupapi tadi. Yo, itu beda lagi. Itu sih tidak bisa dibelokkan, itu lempeng aja dia itu. Karena beliau itu kalau nggak salah Habib Balawi. Cuman ini nanti ya disarankan Turunkan panjenengan ya Mas Tuan ya, biar teman-teman yang lain bisa naik Mas Tuan. Nanti kita tunggu 3 hari berikutnya kalau sampean mau naik, monggo silakan. Sampean pelajari Terima dulu. kasih Gus. Terima kasih Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Bang Mas Tuan, Waalaikumsalam maaf juga ya warahmatullahi bila ada perkataan yang salah. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.